Aneka tema menarik kami hadirkan dalam Bincang Spesial. Bincang Spesial Star FM, Inspiring Sound. Dari Jalan M Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Apa kabar Anda siang hari ini? Mendung tapi tidak berarti itu menyurutkan semangat kita ya Star Lovers ya. Berkegiatan di hari ini, hari Senin apalagi mengawali minggu, harusnya sih happy ya. Karena Widya Pradipta senang banget bisa nemenin Star Lovers di Bincang Spesial hari ini. Dan spesial banget juga hari ini Widya kedatangan tamu nih dari Easy Cash. Nah, Star Lovers yang namanya bijak mengatur keuangan ini kan wajib hukumnya, ini kata Widya sih ya. Karena berhubungan dengan banyak hal, termasuk juga kebutuhan hidup gitu ya Lovers ya. Nah untuk itu hari ini kita akan ngobrolin tentang Noto Arto, Noto Urip, cara bijak atur keuangan bareng Easy Cash. Silahkan untuk Lovers yang pengen tanya-tanya, gabung aja di WA kita di 0818621013 atau di akun Instagram kita Star Jogja FM ya. Silahkan tanya-tanya apapun itu, mumpung ada teman-teman dari Easy Cash. Nah, kita kenalan dulu ya Lovers ya dengan tamu Widya. Ada dua orang tamu Widya. Yang pertama, Bapak Nuki Pujiarjo selaku Direktur Utama dari Easy Cash PT Indonesia Fintopia Teknologi. Selamat siang Pak Nuki. Selamat siang Widya, selamat siang Star Lovers. Oke, semangat ya Pak Nuki ya. Ini Semangat. hari keberapa di Yogyakarta Pak Nuki? Ini yang pertama. Oh, hari pertama ya? Hari pertama. Wah, seneng banget dong. Dan radio pertama juga. Wih. Selamat datang di Star FM ya Pak Nuki ya. Pak Nuki gak sendirian, ditemani oleh Pak Wildan Kesuma. Ini Head of Corporate Affairs Easy Cash PT Indonesia Fintopia Teknologi. Hai Pak Wildan. Halo Mbak Widya, apa kabar? Baik dong. Kalau Pak Wildan ini apakah juga hari pertama atau udah hari kesekian nih di Jogja? Sama kita. Oh sama ya. Betul. Seneng ya akhirnya bisa menyapa Star Lovers nih, baik di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta. Karena kita ini live streaming, kita bisa dengerin streaming, jadi di mana-mana bisa dengerin kita gitu ya Pak Nuki dan juga Pak Wildan. Ngomong-ngomong tentang Easy Cash gitu ya, ini kan layanan pendanaan ya, layanan pendanaan yang berbasis teknologi nih Star Lovers. Dan mungkin juga banyak yang belum tahu secara detail gitu tentang Easy Cash gitu. Easy Cash ini sebenarnya apa sih gitu? Pak Nuki atau Pak Wildan nih yang mau bahas duluan? Mungkin aku boleh coba jawab. Boleh. Jadi kalau kita bilang Easy Cash itu apa? Easy Cash itu salah satu fasilitas pendanaan, fasilitas keuangan yang bisa digunakan oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memang belum punya akses keuangan yang konvensional. Oke. Jadi kita bilangnya unbank atau underbank, mungkin yang belum punya rekening bank atau yang mungkin sudah ada tapi mungkin belum terlalu maksimal secara akses maupun penggunaan. Oke. Jadi kita keutamaannya diantaranya itu kemudahan akses Mbak. Jadi karena perkembangan teknologi kita bisa dijangkau oleh masyarakat yang punya handphone dan juga koneksi internet. Kalau masyarakat itu ada kebutuhan yang mendesak dan sudah tahu tentang kewajiban dan risiko yang terkait dengan layanan Pindar, pinjaman daring, itu bisa menggunakan layanan dari Easy Cash. Oke, karena easy banget juga ya. Kita tinggal download aplikasinya ya di Google Play Store maupun di App Store gitu ya. Oke, nah sebenarnya istilah Pindar sendiri nih, nah ini juga kayaknya baru gitu ya, apalagi tuh Star Lovers yang, wih apa nih? Pindar ini sejak kapan sih diperkenalkan istilah ini nih? Oke, Pindar ini diperkenalkan sejak kuartal keempat terakhir tahun 2024. Jadi lumayan baru ya. Oke. Nah, singkatnya sendiri adalah pinjaman daring. Ya. Ini dilakukan oleh industri LPBBTI seperti kami ini. Karena memang kita ngeliat kebutuhan harus ada semacam rebranding atau pembedaan antara pinjol dan pindar. Memang harus diakui, memang pinjol ini memang konotasinya cenderung negatif ya. Betul. Pinjol ilegal. Ya. Karena memang banyak sekali platform yang memang ilegal tuh, waduh jumlahnya tuh mungkin sekitar 7.000-an yang ada yang ada di Indonesia saat ini. Sementara banyak ya? Sementara kami yang resmi ini hanya di bawah 100, kita 96-97. Nah, dan
agar supaya masyarakat bisa membedakan nih yang legal dan ilegal, karena dampaknya luar biasa. Kalau yang pinjol ilegal ini tidak diatur oleh OJK. Oke. Jadi dari bunganya yang tidak diatur, bunganya itu luar biasa, dan penagihannya juga tidak diatur dan sering cenderung tidak beretika atau malah kadang cenderung kasar. Sebaiknya kami yang resmi, bunga kami diatur oleh OJK, dan untuk peraturan pinjaman penagihan sendiri itu sangat-sangat ketat. Demikian. Oke, bedanya itu ya sama pinjol ya, Lovers ya. Jadi pinjaman daring ini istilah yang baru dan yang pasti juga sudah diawasi oleh OJK, di mana ini adalah lembaga yang memang mengawasi lembaga keuangan yang ada di Indonesia gitu ya. Bahkan pindar ini nggak sampai 100 gitu ya, Pak Nuki ya. Wow, ini informasi baru ya untuk kita ya, Lovers ya. Jadi harus berhati-hati banget gitu. Oke, itulah tadi yang mendorong akhirnya ada istilah pindar ini, Lovers, sejak tahun 2024. Nah, semenjak kapan nih Easy Cash hadir nih di Indonesia? Easy Cash hadir sejak tahun 2017 dan kami mendapatkan izin resmi dari OJK itu sejak tahun 2020. Oke, jadi sebenarnya sudah lama ya, Pak Nuki ya? Ya. Sudah cukup lama nih Lovers gitu. Dan penggunanya ini udah berapa banyak nih Pak Nuki atau Pak Wildan? Kalau downloadnya sendiri sudah hampir 50 juta ya. Pengguna selama sejak kita berdiri tahun 2017 itu ada sekitar, kita sudah memberikan pinjaman ke sekitar 7 juta orang. Dan setiap bulan itu mungkin ada sekitar 1 juta orang aktif, borrower atau peminjam yang aktif. Oke, cukup banyak gitu. Kalau di Yogyakarta sendiri bisa dikasih ini gambaran nggak berapa kira-kira terdeteksi gitu? Kalau kita soalnya biasa yang kita sesuai kewajiban kita sebagai platform yang berizin, kita mempublishnya nasional sih. Nasional ya. Iya. Oke. Kita belum membagi-bagi sesuai kota gitu sih. Siap. Mungkin nanti Star Lover salah satunya ya. Gitu. Nah, manfaatnya ada juga resiko pelayanannya gitu. Layanan dari Easy Cash sendiri ini apa? Karena kita juga pengen tahu nih, Pak Wildan dan juga Pak Nuki ya. Kalau kita bicara manfaat dan resiko, kalau kita bicara manfaat tentunya kalau misalkan ada kebutuhan yang mendesak yang memang berdasarkan juga sesuai kemampuan, betul, sesuai pemasukan, dan tahu juga kewajiban yang terkait. Resiko ini diantaranya ada kewajiban harus membayar sesuai dengan waktu, tenor juga, dan juga sesuai dengan bunga yang ditampilkan di aplikasi. Jadi itu resiko yang terkait, karena ada kemudahan, ada manfaat yang diterima, tentu ada resiko dan kewajiban yang terkait juga. Jadi kalau kita bicara risiko, ada diantaranya tadi tuh harus membayar sesuai kewajiban, tentunya harus mematuhi semua perjanjian yang disepakati juga di awal, dan tentunya nanti perlu melunasi sesuai dengan jadwal. Selain itu tentunya ada juga resiko-resiko kalau misalkan ada keterlambatan membayar, ada denda yang terkait, dan tapi itu kita juga sampaikan secara transparan di aplikasi sebelum disetujui, karena peminjam kita pasti harus akan mendapatkan perjanjian, akan bisa membaca perjanjian tersebut. Jadi mungkin diantaranya kalau kita bicara risiko dan kewajiban itu sih Mbak yang paling umum ya, yang biasanya perlu diketahui oleh masyarakat. Mungkin saya tambahin untuk yang resikonya adalah kalau memang sampai gagal bayar, karena sekarang ini kami banyak menyalurkan kredit itu sebetulnya istilah channeling dari perbankan. Dan kalau memang pendananya itu adalah perbankan bisa melaporkan ke SLIK. Nah, SLIK ini kan sebetulnya sangat penting ya. Karena kalau misalkan SLIK ini tidak bagus, itu akan hampir atau sangat susah atau hampir mustahil untuk mendapatkan pinjaman, misalkan untuk kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan kendaraan. Dan bahkan sekarang banyak sekali perusahaan yang sudah mulai melakukan background checking. Jadi pada saat mau menerima pegawai itu dicek dulu SLIK-nya ini bagus apa enggak. Ini mungkin perlu disampaikan juga bahwa SLIK ini memang sangat penting bagi untuk seseorang lah.
Berarti emang sebelum akhirnya di dealkan gitu ya untuk mengambil pinjaman, pastinya ada background checking itu ya, yang sekarang juga sudah hampir semua lembaga keuangan juga melakukan hal itu gitu ya Pak Nuki ya. Oke, jadi ada hak dan juga kewajiban itu tadi kurang lebihnya ya gitu ya. Jadi bisa pilih-pilih produk juga tentunya ya Pak Wildan ya gitu. Betul. Yang sesuai dengan kebutuhan dari Start Lovers juga. Tapi mungkin ini juga yang jadi pertanyaan juga, nanti kira-kira simulasinya akan seperti apa ini nih ya, mengambil pinjaman di Easy Cash ini. Mungkin Pak Wildan bisa kasih kayak simulasi dikit gitu ya, yang gampang untuk diketahui atau gampang dipahami oleh Start Lovers juga. Jadi kalau misalkan nanti mau ini kan journey-nya ya. Journey-nya. Oke. Kalau misalkan perjalanan kalau mau meminjam, pertama pasti tentunya menurut saya adalah harus tahu dulu pemasukannya berapa. Yes. Harus tahu dulu pemasukan berapa, terus pengeluarannya bulanan berapa. Oke. Di situ bisa tahu nih kapasitas membayar untuk pinjaman tuh berapa. Ini penting buat dilakukan karena masyarakat perlu tahu, oh kalau saya mau meminjam, saya punya kapasitas membayar bulanan berapa sih. Jadi kasarnya kalau punya kapasitas bulanan membayar pinjaman tuh 200.000, berarti jangan sampai meminjam dengan cicilan bulanan di atas 200.000. Ya, betul. Itu mungkin yang pertama kali harus dilakukan sebelum mendownload dan lain-lain. Harus tahu kapasitas membayar terlebih dahulu. Setelah itu perlu mengidentifikasi juga apakah yang meminjam itu berdasarkan kebutuhan atau kemauan. Jadi kalau kita selalu menyarankan kalau betul-betul butuh baru meminjam. Jadi kalau hanya mau, apalagi kalau kita sekarang bilangnya FOMO ya, tekanan pertemanan gitu. Takut ke ini ya, ketinggalan ya. Bener. Nah itu yang harus diwaspadai. Jangan sampai meminjam karena tadi tuh tekanan pertemanan atau mungkin ke gaya hidup. Iya, gaya hidup itu dihindari. Kedua, tahu itu kebutuhan atau keinginan. Baru setelah itu mungkin mensortir mungkin ya, baru filtering lah di situ. Filtering berarti bisa cari platform mana aja yang kira-kira menawarkan. Tentunya harus cari yang berizin dan diawasi oleh OJK. Karena kalau di luar itu akan sangat berisiko dari sisi keamanan data, dari sisi privacy, dan juga dari sisi keamanan. Karena yang tadi Pak Alvin sempat sampaikan, kalau yang ilegal ini kan tidak diatur, jadi ya bisa berbahaya juga buat keamanan pribadi. Nah, setelah itu mungkin baru journey meminjam ya, tahu yang jumlah yang ingin dipinjam berapa banyak. Nanti akan ada perhitungan bulanan tuh berapa besar cicilan bulanannya. Pilih tenornya berapa lama. Dari situ nanti akan masukkan kayak biodata, kayak data pribadi, nama, pemasukan bulanan, alamat dan lain-lain, rekening kalau ada, kemudian dan informasi tambahan. Misalkan kalau data tambahan yang bisa dimasukkan diantaranya adalah NPWP misalkan, atau data BPJS. Itu akan berguna juga untuk meningkatkan kredit scoringnya dari calon peminjam. Jadi kita akan dapat perhitungan analisa risiko yang lebih lengkap. Dari situ kita akan ada perhitungan analisa risiko, nanti akan keluar limit. Nah dari limit itu yang nanti bisa dipertimbangkan tuh dari peminjam akan dicairkan berapa, tergantung kebutuhannya. Nanti kalau dicairkan nanti akan ada proses pencairan, biasanya hitungan menit Mbak. Kalau perhitungan limit tuh hitungannya menit, dan nanti kalau pencairan juga kurang lebih juga sama hitungannya menit, jadi nggak terlalu lama karena teknologi yang kita pakai sudah sangat canggih, analisa risikonya juga sangat canggih juga, akurat ya. Relatively kita bisa bilang lumayan ini Mbak, parameternya banyak, jadi bisa lebih akurat lah kalau kita bisa bilang akurasi analisa risiko. Baru nanti akan ada simulasi tuh Mbak, berapa cicilan bulanan dan sampai kapan. Dari situ mungkin udah bisa dilakukan pencairan, dan nanti uang kan masuk ke rekening. Jadi dalam hitungan menit aja udah bisa langsung cair. Betul. Gitu ya istilahnya. Kalau misalkan kalau dokumennya misalkan KTP-nya, fotonya jelas gitu. Kalau buram mungkin akan lebih lama dibanding hitungan menit ya Mbak. Tapi kalau jelas informasinya banyak, lengkap, itu hitungannya menit bisa dibilang. Siap. Nah ini yang ditanyakan dari tadi nih sebelum akhirnya kita ke talk show ini gitu ya. Tenor dan bunganya nih. Nah ini kan, ini berapa aja nih yang ditawarkan gitu?
Oke, kalau untuk bunga, untuk sesuai peraturan OJK terakhir, POJK 40 Desember 2024, bunga itu 0,3% per hari untuk pinjaman di bawah 180 hari. Atau sekitar 9% per bulan. Kalau pinjamannya di atas 180 hari, bunganya itu 0,2% atau per hari atau 6% per bulan. Maksimumnya tenornya itu setahun, 360 hari lah. Gitu. Nah, mungkin saya tambahan tadi yang Wildan katakan ya. Kalau memang mau meminjam, saya selalu advokasi atau saya selalu edukasi. Kalau bisa, kalau memang butuh meminjam itu coba dari bank dulu, karena bunganya pasti paling kecil. Ya kan? Atau dari keluarga, dari teman. Yang paling dekat dulu ya Pak Nuki ya. Kan? Setelah itu mungkin bisa coba dari multifinance atau dari koperasi. Nah, kalau dari Pindar seperti EasyCash, gunakan hal ini sebagai salah satu opsi terakhir. Karena memang bunga kita memang lebih tinggi karena memang tidak ada jaminan. Betul. Gitu kan. Sebetulnya bunga ini sendiri pun sejarahnya dulu awal-awal 2017 awal itu bunganya itu 1,2% per hari. Dan sesuai dengan jalannya waktu, OJK juga meminta kita untuk menurunkan bunga, sekarang sudah sampai ke level 0,2. Bahkan mungkin roadmapnya tahun depan atau tahun berikutnya atau segera itu 0,1% per hari. Jadi sekali lagi kalau memang benar-benar butuh dan tidak dapat di bank atau itu ya bisa dicoba di Pindar. Tapi jangan pernah sekali-sekali coba yang di ilegal. Yes. Ya. Gitu itu benar-benar itu pun juga bukan pilihan terakhir, itu jangan menjadi pilihan. Jangan jadi pilihan ya gitu ya. Oke. Pokoknya yang ada label diawasi oleh OJK. Nah, itulah yang nanti resmi gitu ya istilahnya ya. Gitu. Dan seperti yang Pak Nuki sampaikan bahwa ini adalah pilihan terakhir yang memang udah nggak ada jalan lain nih gitu ya. Ya udah, kalau mau nggak mau ya Pindar gitu ya Pak Nuki. Wah, keren banget nih, bijak banget ya. Nggak langsung menyampaikan pilih EasyCash gitu, enggak. Tapi memang kalau memang butuh dan ini jadi opsi terakhir karena nggak ada lagi pilihan lainnya, mentok nih ya sudah, boleh silahkan gitu ya, dengan itu tadi ya beberapa kewajiban yang harus diselesaikan gitu. Oke. Pak Nuki dan juga Pak Wildan, kita jeda dulu ya. Jadi ini sudah banyak ternyata yang ingin menanyakan terkait EasyCash ini. Kita akan sampaikan nanti. Keep dulu ya Selovers ya. Kita akan balik setelah lagu berikut ini. Masih bersama kami dalam bincang spesial bersama EasyCash ya Selovers. Dan untuk Selovers yang baru aja gabung, kita ini sedang membicarakan terkait dengan cara bijak mengatur keuangan nih bareng EasyCash. Dimana kalau orang Jogja tuh noto arto, noto urep ya. Ya Pak Nuki ya. Jadi kalau kita bisa menata keuangan atau uang kita, itu juga otomatis kita bisa menata kehidupan kita nih Selovers. Kurang lebihnya seperti itu. Dan pasti Widya yakin banget semua setuju nih ya dengan kata-kata ini tadi gitu. Dan masih bersama Widya, Bapak Nuki, ini adalah Direktur Utama EasyCash. Kemudian juga ada Pak Wildan Kesuma, Head of Corporate Affairs EasyCash gitu ya Selovers ya. Dimana ternyata banyak nih yang sudah menanggapi nih Pak Nuki dan juga Pak Wildan gitu ya. Terima kasih juga nih untuk Pak Arman gitu ya. Nah, ini membicarakan terkait dengan teknologi nih Pak ya. Keamanan data penggunanya nih seperti apa? Karena ini berkaca dari kasus yang pernah terjadi di aplikasi pinjaman online sebelah nih gitu. Terus ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau ada keterlambatan ini nantinya akan seperti apa penanganannya? Monggo silahkan ditanggapi. Coba aku bantu jawab ya pertanyaan dari Pak Arman ya. Pak Arman. Terima kasih sebelumnya Pak Arman untuk pertanyaannya. Kalau untuk perlindungan data pribadi, tadi pertanyaan yang awal, kita sudah ada SOP dan evaluasi yang berkala kalau terkait peraturan PDP perlindungan data pribadi, dan ini juga kita pengawasan aktif ya. Jadi kita juga selalu jaga supaya implementasi SOP ini betul dijalankan. Selain itu juga kita sudah menugaskan ada DPO Data Protection Officer. Jadi itu juga sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi kita juga menjalankan amanat ya. Jadi sudah ada yang ditunjuk untuk melaksanakan perlindungan data di perusahaan. Terus kita juga memastikan adanya consent yang perlu disetujui oleh pengguna terkait dengan PDP juga, undang-undang PDP. Dan kita juga sudah tersertifikasi ISO 27001. Jadi ini menunjang juga untuk aspek PDP.
Kemudian tadi ada pertanyaan tentang setelah penagihan ya, Mbak ya. Penanganannya nanti seperti apa Penanganan kalau ada penagihan ya. keterlambatan? Oke. Jadi kalau ada keterlambatan membayar, kita akan melakukan penagihan via telepon. Jadi sesuai dengan peraturan OJK, waktu penagihannya jam 8 pagi sampai dengan jam 20.00. Senin sampai Sabtu tidak boleh menagih di hari libur atau di hari Minggu. Jadi itu sesuai ketentuan. Kemudian tentu tidak boleh spamming juga karena akan mengganggu kenyamanan dari penerima dana atau peminjam. Kemudian tentunya kita harus melakukan penagihan sesuai etika, nggak boleh ada sara, kata-kata kasar itu juga tidak dibolehkan karena itu bisa melanggar ketentuan penagihan dari OJK. Mungkin itu ya kalau basic prinsipalnya sih Mbak, kalau untuk terkait upaya-upaya penagihan yang dilakukan oleh perusahaan. Mungkin Pak Noki mau menambahkan? Oke, saya tambahkan. Kita juga tidak melakukan penagihan ke emergency contact. Jadi emergency contact itu hanya dikontak untuk untuk menanyakan apakah yang bersangkutan itu betul ada atau tidak. Dan yang kedua, kami tidak ada yang namanya field collection. Jadi semuanya tidak ada yang kami kunjungin ke lapangan untuk penagihan. Jadi semuanya itu lewat desk collection saja. Gitu. Ini penting sih Mbak. Kita juga menyampaikan karena suka ada berita konten-konten hoax juga yang bilang ada kolektor lapangan easy cash dan lain-lain. Jadi itu juga mungkin kita pengen menyampaikan juga kalau kita hanya menagih via telepon ya. Karena nggak mungkin kita lakukan penagihan lapangan karena itu cost-nya luar biasa besar bagi kami. Karena kan peminjam kami ini tersebar di seluruh Indonesia. Sementara kami kantornya hanya di Jakarta. Kami nggak punya kantor cabang di manapun. Jadi field collection ini dan jumlah juga terlalu kecil untuk ditagih ke lapangan. Oke, jadi tidak ada gitu ya. Nanti tiba-tiba aku dapat ini nih ditagih nih sama Easy Cash gitu kan. Kolektor lapangan. Ya, kolektor lapangan istilahnya gitu ya, gitu ya untuk menagih pembayaran gitu tidak ada nih ya Lovers ya. Oke, terus ini juga terima kasih udah bergabung di Instagram kita SR Jogja FM gitu ya. Dari yang paling bawah dulu nih @Satria_Agni gitu ya. Apakah perubahan istilah ini ya dari pinjaman online ke Pindar ini juga diiring kemudahan layanan nih, seperti Easy Cash misalnya. Easy Cash easy-nya seperti apa gitu pertanyaannya nih. Kalau tadi dari sisi perubahan penamaan dari menjadi pinjaman daring, tentunya pertama tujuan utamanya adalah ingin membedakan. Jadi masyarakat mungkin tujuan utama ingin membedakan antara platform yang pinjaman daring yang resmi, yang berizin dan diawasi OJK dengan platform ilegal yang kita sebut dengan pinjol. Mungkin misi utamanya itu membedakan. Dari sisi akses tentunya dengan seiring perkembangan teknologi, jangkauan internet makin luas, semakin mudah bagi masyarakat yang memang membutuhkan layanan alternatif pendanaan. Dari sisi bunga juga tadi Pak Nuki sempat menyampaikan, dan dari roadmap OJK juga sudah dilakukan. Dari sisi bunga semakin menurun, relatif semakin menurun. Jadi seharusnya bisa semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses karena semakin murah dari sisi biayanya. Dan untuk layanan juga tentunya Easy Cash juga akan selalu memperbaiki layanan setiap saat. Jadi kami tidak akan pernah merasa puas atau berhenti. Jadi kami akan selalu mencari cara yang lebih baik untuk bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada semua customer-nya Easy Cash. Mungkin salah satunya contohnya layanan customer service, penanganan konsumen. Kita juga semakin meningkatkan jumlah channel yang bisa diakses oleh masyarakat. Mungkin tadi sebelumnya chat via aplikasi, telepon, email. Kita juga sekarang sudah memulai implementasi di via WhatsApp. Jadi mungkin ada berdasarkan kenyamanan dari masyarakat juga yang ingin mengakses via WhatsApp untuk customer service juga bisa dilakukan. Jadi itu salah satu bentuk peningkatan terus-menerus yang kita coba lakukan untuk kenyamanan masyarakat ya. Oke, nah ini juga bisa diakses selama jam kerja ya tentunya ya, atau bisa 24 jam nih misalnya? Ada jam kerjanya sesuai tadi, bukan dari jam 8 pagi juga sampai 8 malam sih saya ya.
Oke, gitu. Jadi ada akses call center yang lebih mudah gitu ya. Betul. Gitu ya untuk para penggunanya. Kemudian juga terkait cara penagihan tadi ya. Cara penagihan juga hanya melalui telepon gitu ya, tidak ada kolektor yang datang gitu. Nah, kalau resiko misalnya gagal bayar nih, nanti apa yang diterima oleh penerima dana tadi? Mungkin utamanya dari sisi ini kali ya, akan sulit menggunakan fasilitas keuangan yang lain ya. Mungkin itu mungkin salah satu resiko yang utama mungkin, Mbak. Karena kan dari situ terlihat ada pola. Yeah. Pola yang jadi menunjukkan mungkin pola yang tidak memenuhi kewajibannya, sehingga itu mungkin resiko yang paling bisa dirasakan ya nanti oleh masyarakat. Oke. Jadi semua platform pindar yang legal memang kami juga ada namanya fintech data center. Terus juga kami menggunakan kredit bureau. Jadi semua data peminjam itu kami harus submit ke fintech data center maupun ke kredit bureau. Jadi kalau misalkan gagal bayar di satu platform seperti EasyCash, itu akan sangat mempengaruhi kredit scoringnya di platform lain. Gitu. Jadi dan apalagi bisa tadi saya sudah sampaikan, Slickit juga nanti bisa nanti mungkin pencatatan Slickit juga akan terpengaruh. Jadi itu mungkin resiko yang terbesar adalah akan sulit mendapatkan pinjaman, apalagi kalau Slicknya sudah koleksi 5 itu sudah gagal bayar, itu ngeberesinnya cukup lama ya. Berarti dia harus melunasin semua utangnya dan masa pemulihan itu bisa berapa bulan. Oke. Jadi memang harus dilakukan lah itu ya, kewajibannya harus dipenuhi ya Selovers kalau udah berani pinjem yang harusnya diselesaikan gitu ya, karena ini berhubungan juga dengan yang namanya background gitu ya. Takutnya nanti ketika ada kebutuhan yang lainnya di pelayanan peminjaman lainnya juga nanti akan di blacklist gitu. Oke, kemudian terima kasih juga Edi Subono Putro nih, pengguna EasyCash ini kebanyakan dari usia berapa ya? Kalau dari sisi profil mungkin kita bisa bilang mayoritas dari profil millennials dan Gen Z, Mbak. Jadi kalau kita bicara ya lebih dari 50% kan bisa dibilang terdiri dari millennials dan Gen Z. Oke, udah pada berani juga ya ini Gen Z ini ya. Betul, makanya kita melihat itu, kita juga menanggapi, Mbak. Jadi makanya kita juga mulai lebih aktif untuk mengadvokasi ke kalangan Gen Z, kalangan universitas, dan mungkin yang lebih mudah lagi kita pakai via channelnya, sosial medianya. Jadi kita perlu lebih menguatkan kesadaran kalau mau meminjam itu harus tahu dulu kapasitas, dan tahu dulu tanggung jawab dan resiko. Betul. Jadi jangan sampai terlalu mudah terbawa oleh keinginan dan juga gaya hidup, itu yang paling bahaya sebetulnya. Jadi kita juga ingin lebih memperkuat advokasi, edukasi keuangan ke Gen Z yang lebih mudah lagi kan, Mbak. Jadi khawatirnya jangan sampai belum terinformasi dengan baik, jadi meminjam terlalu cepat, begitu sih, Mbak. Mungkin tagline-nya bijak dalam meminjam ya. Betul, lebih bijak lah dalam meminjam, betul Pak. Ini emang tagline-nya EasyCash atau gimana tuh Pak Dugi? Sepertinya kita akan gunakan ini. Kedepannya kita akan ada ini sih, Mbak. Kita lagi finalisasikan ada modul bijak keuangan, kita lagi buat itu, tapi multiple content, jadi bisa tahu lebih banyak di satu materi lah kasarnya gitu. Wow, keren, ditunggu ya. Siap, Mbak. Siap. Supaya teman-teman yang lainnya Star Lovers juga ngerasa bahwa oh ya aku kayaknya mampu nih, aku enggak nih misalnya gitu ya. Karena ya sekarang memang trennya gitu ya, tren FOMO lah, tren hedon lah gitu ya, yang akhirnya sebenarnya itu bukan kebutuhan utama sih, tapi mau nggak mau karena temanku pinjam ikut-ikutan gitu. Gitu ya. Oke. Dari Pak Widi Asmoro Jati nih, bener nggak sih banyak mahasiswa yang udah terjerat pinjaman macet nih Pak Nuki gitu nih pertanyaannya nih. Mungkin aku bantu mungkin Pak ya. Boleh. Mungkin kita belum bisa mengeneralisir itu sih, Mbak. Karena kalau dari sisi itu terlalu mengeneralisir kita bilang ya. Mungkin bisa dibilang kalau sifat atau mungkin yang harus dihindari adalah kayak tadi di awal aku kembali ke message utamanya, sebetulnya harus tahu dulu kapasitas bulanan. Jadi mungkin bisa dibilang kalau yang mengalami macet tuh mungkin yang belum mengetahui kapasitas
pembayaran bulanan tapi sudah meminjam. Ya. Jadi itu mengalami kemacetan itu bisa jadi seperti itu kondisinya. Jadi bukan profilan yang harus diwaspadai, tapi justru apa sih yang harus diketahui sebelum meminjam. Itu yang harus diwaspadai. Oke. Jadi kita perlu fokus ke tahu kapasitas bulanan kita berapa untuk mulai mempertimbangkan buat meminjam. Karena kalau belum tahu kapasitasnya, sudah meminjam, itu yang bisa menyebabkan kemacetan. Itu yang terlebih dahulu ya dipikirkan ya. Betul. Dan kami pada saat melakukan tour seperti ini ya, financial literacy ke berbagai kota, kami selalu mengadakan kunjungan ke universitas. Oke, seru. Termasuk juga di Jogja kita akan mengunjungi salah satu universitas. Memang fokus kami salah satunya yang paling penting adalah generasi berikutnya nih. Oke. Kalau dari saya pribadi sih, jangan sampai anak-anak kuliah sekarang mereka terlalu banyak meminjam kiri kanan karena gaya hidup. Terus nanti pada saat mereka lulus kuliah, mereka tuh kondisi keuangannya itu minus. Iya. Dan apalagi kalau saya selalu ingatkan bahwa kalau nanti memang credit scoringnya tidak bagus atau seliknya buruk, wah hidupnya tuh dimulai kan dengan sangat susah sekali. Karena tentunya kan pasti habis kuliah cari kerja, ada keinginan buat nikah, ya kan, mau beli rumah, mau beli mobil. Jadi memang generasi berikut ini memang fokus easy cash banget lah untuk edukasi. Ya. Oke, ini edukasi yang bagus banget gitu ya. Terus juga ada Pak Joni nih, ada batasan pinjaman gak sih? Baik mungkin itu minimalnya berapa atau maksimalnya berapa nih di easy cash? Kalau batas maksimalnya itu sesuai peraturan OJK 2 miliar, tapi kami tidak pernah. Produk kami tertinggi sekarang ini 100 juta per bulan, tapi ini hanya sedikit sekali yang bisa mendapatkan nilai tersebut karena credit scoring memang harus yang sangat-sangat tinggi. Kalau minimumnya ratusan ribu pun bisa. Betul. Gitu. Kalau rata-ratanya sekitar 2 atau 3 juta lah rata-rata pinjamannya secara umum. Dengan tenor rata-rata berapa tuh? Tenornya rata-rata di bawah 6 bulan sih, sekitar 3-4 bulan. Oke, gitu ya, kurang lebihnya gitu ya. 2 jutaan ya, itu kalau 100 juta, wow. Karena benar-benar credit scoring ini benar-benar berhati-hati sekali gitu ya Pak Nuki ya, supaya itu tadi meminimalisir dari yang namanya kegagalan membayar. Betul. Dan juga telat gitu ya. Nah ini kalau misalnya telat bayar, maka harus bayar berapa ya? Mungkin yang dimaksud nih bunganya kali ya. Dendanya itu saya lupa maksimal. Sesuai ini ya, sesuai batas maksimal ya. Denda perharinya ini saya perlu cek ya. Tapi yang pasti bunganya itu tidak boleh lebih dari 100% dari pokok. Betul, maksimal semuanya. Maksimal 100%. Perharinya itu kalau nggak salah 0,6 ya. 0,6 atau 0,4% per harinya. Gitu. Tapi maksimum tuh nggak boleh lebih dari 100%. Betul. Oke. Yes, kurang lebihnya 0,4 0,6 lah ya gitu ya. Oke. Terus sorry Pak, maksimal denda itu 0,3% per hari. 0,3%. Oke. Malah jauh lebih rendah nih. Oke, 0,3 ya kurang lebihnya ya Lovers ya. Terus thank you juga yang udah ikutan gabung nih dari Pak Wawan. Pak Wawan Ari, tolong dijelasin dong aturan penagihannya yang menunggak gitu. Apa aja yang tidak boleh dilakukan penagihan? Tadi sebenarnya udah dibahas juga ya. Tapi mungkin barusan gabung nih ya, Pak Wildan, ya nggak apa-apa ya. Oke. Berarti untuk waktu penagihan itu jam 8 pagi sampai jam 20.00. Kemudian Senin sampai Sabtu tidak boleh di hari libur dan tidak boleh hari Minggu. Kemudian tidak boleh spamming juga berturut-turut gitu, tidak boleh. Terus kemudian menggunakan tidak boleh melakukan penagihan yang tidak beretika, sara, kata-kata kasar itu tidak boleh. Itu sih kalau secara umum ya, karena itu bisa mencakup banyak hal sih, makanya kita coba sesuai dengan etika penagihan. Saya tambah lagi, kami tidak ada koleksi lapangan. Ya, itu dia. Dan untuk yang emergency contact itu kami hanya lakukan verifikasi bahwa yang peminjamnya itu betul ada atau tidak. Gitu. Oke, siap gitu ya. Jadi minta disimulasi nih. Misalnya nih Pak, pinjam 1 juta, 1 atau 2 juta. Ini berapa kali iurannya? Jadi biar ada gambarannya gitu. Coba saya ini ya. Coba ya, misalnya nih Pak Joni nih butuh ya 2 juta lah katakanlah, nggak usah yang besar-besar ya.
Itu simulasinya nanti akan seperti apa? Dengan tenor berapa misalnya gitu ya. Terus nanti Oke, saya coba simulasi berdasarkan bunga aja ya Mbak. oh, boleh. Misalkan pinjamannya di bawah 6 bulan, 3 bulan misalkan. 3 bulan ya. Jadi pinjam 1 juta, tenornya 3 bulan. Itu kan berarti bunga setiap bulannya berarti 9% kan Mbak. Misalkan dapatnya 0,3% per hari. Ya. Berdasarkan analisa risiko dan lain-lain, dapatnya 0,3% per hari. Jadi 1 bulannya bunganya 90.000. Dikali 3 180.000. 270.000. Oh sorry 270.000 ya, 270.000. Jadi kurang lebih total yang harus dilunasi 1,270, 1.270.000 yang perlu dilunasi. Jadi kalau dibagi 3 plus 11% pajak. Oh ya plus pajak, ada pajak PPN Mbak. PPN. Jadi kalau coba saya hitung ya, 1.270 kali 11%, 139.700 tambah 1.270. Nah nih, termasuk hitung-hitungan kayak gini 3. jadi agak bingung ya Lovers. Jadi kurang lebih 400, dibantu nih. 69.900 kurang lebihnya Per bulan. Per bulannya ya. Per bulan cicilan. Cicilannya 469 ya kurang lebihnya ya. Oke. Seperti itu kurang lebihnya nih Star Lovers. Misalnya ya Star Lovers ambil 1 juta lah ya, pinjam 1 juta, kemudian dengan tenor di bawah 6 bulan misalnya. Itu tadi tenornya berapa ya? 3 bulan. 3 bulan ya, tadi 3 bulan. Jadi 1 bulannya kurang lebihnya 469 ya. Tapi tentunya harus diketahui jumlah profil resiko setiap individu beda-beda. Jadi bunganya tidak bisa semuanya sama, Mbak. Oh gitu. Betul. Oke. Kita sempat sampaikan kayak ada kelengkapan data, kemampuan pemasukan setiap individu kan beda-beda. Betul. Jadi pasti itu akan memformulasikan bunga yang berbeda. Jadi tadi itu bukan panduan general ya. Betul, mutlak, tapi itu sesuai dengan profil risiko masing-masing. Jadi pasti akan ada perbedaan. Semakin tinggi kredit scoringnya, betul, semakin bunganya rendah semakin rendah. Oh, oke. Jadi manfaatnya membayar sesuai kewajiban, pelunasan sesuai kewajiban, manfaatnya di kredit scoringnya akan bagus. Jadi kalau ada penggunaan selanjutnya bisa jadi limitnya lebih besar, bisa lebih bagus rate-nya. Tapi nggak hanya di Zcash saja sih. Betul. Itu juga kalau memang dia ada pinjaman di tempat lain itu juga kami monitor juga. Jadi intinya kalau memang meminjam dan pembayaran itu di semua platform atau di bank atau dimanapun tuh bagus, akan semakin tinggi kredit scoringnya, semakin rendah bunganya. Sebetulnya di Zcash sendiri pun sudah ada yang mendapatkan bunga 0,2% per hari di bawah 180 itu sudah ada. Bahkan yang 0,1% pun ada. Oke. Tapi itu kredit scoringnya tuh udah, itu tadi yang saya sambut yang 100 juta itu bunganya sekitar 0,1% per hari. Wow, oke. Siap ya. Jadi emang intinya kewajiban itu tadi ya. Betul. Kewajiban dilakukan dengan baik, maka nanti kredit scoringnya juga oke gitu ya. Oke. Ini termasuk juga ada roadmap keuangan ya Pak Nuki yang ingin disampaikan juga sama Pak Wildan. Roadmap keuangan. Iya, karena kan kita ngebahas juga tentang bagaimana cara bijak ya. Jadi tidak hanya terkait dengan easy cash secara khusus gitu ya, tapi juga ternyata kita mau diajakin nih Star Lovers untuk bisa tahu bagaimana caranya bisa mengelola atau mengatur keuangan dengan baik gitu. Iya. Mungkin pertama kalau mau ada roadmap keuangan bisa menentukan dulu roadmapnya itu jangka pendek, menengah atau panjang. Oh oke. Jadi mungkin dibagi dulu juga. Pertama mau ada tujuan jangka pendek kah? Misalnya mau liburan atau mungkin mau bayar buat kursus, kan sekarang banyak nih kursus online yang bagus buat kapasitas pembelajaran, buat dapat sertifikasi kan banyak juga tuh. Tapi kan perlu biaya biasanya. Benar. Nah itu mungkin bisa masuk kategori roadmap jangka pendek. Jadi aku harus lakukan apa biar bisa dapat roadmap jangka pendek ini. Oke. Kalau jangka menengah itu itu kurang dari setahun kalau pendek itu. Kalau menengah itu 2-5 tahun. Misalkan pembelian aset, DP rumah itu roadmap jangka menengah. Kalau untuk jangka panjang lebih dari 5 tahun misalnya rencana pensiun, pendidikan buat anak, mungkin mau SMP favorit, SMA favorit gitu kan ya. Nah, tetap setelah penetapan roadmap jangka pendek, menengah atau panjang itu menyusun budget
budget dengan anggarannya digunakan metodenya itu 50 30 20. 50 30 20. Iya, jadi 50% itu dari gaji disisihkan untuk kebutuhan primer. Jadi yang memang rutin seperti makan, transportasi, biaya listrik dan lain-lain yang sifatnya bulanan lah, expenses bulanan. Kemudian 30% itu untuk bayar hutang dan keinginan diantaranya hiburan juga sih, Mbak. Jadi kayak misalkan ya mungkin nggak lepas ya dari itu ya, kalau dari setiap yang rutin itu kayak kalau mau beli baju termasuk hiburan juga, mau makan di luar termasuk keinginan, tapi harus ada budgetnya 30% dari pemasukan bulanan. Kemudian 20% dari gaji baru itu dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Ini yang nanti mungkin bisa ada pencadangan darurat atau mungkin malah bisa dapat gain lebih, untuk lebih banyak karena digunakan untuk investasi. Nah, dan ini juga prinsipnya nggak kaku ya, bisa sesuai 50 30 20 atau mungkin bisa ada penyesuaian. Oh, saya masih belum menikah nih, jadi primernya bisa ditekan sampai 30% atau 20%. Jadi saya mau lebih gemuk di nabung dan investasi, bisa banget. Tapi kalau sudah menikah mungkin memang saya cocoknya 50, tapi saya keinginan mau 20 aja. Tetap lebih besarnya di tabungan dan investasi 30%. Itu bisa juga, nggak kaku sifatnya. Asal jangan biaya pinjamannya atau keinginan yang jauh lebih besar ya. Jangan itu dong. 30% itu sebetulnya sudah diambang lah. Iya. Ambang. Karena kalau di dunia perbankan juga, apabila meminjam dari bank, itu salah satu kategori yang sangat penting ya. Kalau memang dia ada biaya bayar cicilan itu lebih dari 1/3 pendapatannya, bank tidak akan memberikan pinjaman lagi di atas itu. Oke, siap gitu ya. Intinya jangan sampai pengeluarannya itu lebih besar gitu ya, pengeluaran yang entertain apalagi ya. Sebisa mungkin dijagain. Kalau bisa di-entertain, jangan mengentertain. Oh iya. bener. Keinginan dapat tapi pengeluarannya enggak. Nah itu dia makanya. Ini yang biasanya jadi masalah gitu ya. Oke, jadi ada metode yang keren banget tadi disampaikan oleh Pak Wildan gitu ya. Ada 50, 30, 20. Ini juga gak kaku ya, Lovers, disesuaikan aja. Misalnya bulan ini mau 50, 30, 20. Bulan depan kayaknya agak sulit nih misalnya ya. Jadi 50, 40, 10 misalnya ya. Siapa tahu ya, karena mungkin kebutuhannya lebih banyak. Betul, mungkin banyak ulang tahun, banyak undangan nikah misalnya. Ya kan ya, ada ya momen-momen bulan-bulan tertentu kayak pasti gitu ada ya. Masanya, pasti ada masanya. Jadi ya ini nggak kaku itu tadi ya, Lovers. Ini bisa kita gunakan metode itu tadi gitu ya. Lagi-lagi itu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga pendapatan ya kan. Itu yang paling penting gitu ya. Terus ada juga ini Mbak Widya, cara buat menghadapi kalau banyak godaan tiket murah, diskon kan. Pertama kita harus sisihkan dulu buat yang wajib-wajib, pembayaran wajib. Misalkan cicilan harus dibayar duluan, atau mungkin iuran sekolah anak. Yang wajib-wajib tuh sisihin duluan. Jadi nanti bisa kelihatan, oh masih ada sisa nih spare yang bisa saya pakai sekian. Di situ jadi tahulah ada selisih yang benar-benar bisa, ini free kita bilangnya. Bisa dipakai untuk misalkan tadi godaan diskon, diskon tanggal cantik, ya, itu selalu ada kan biasanya. Itu beneran menggoda itu. Itu Mbak mungkin bisa dilakukan buat bantu juga lah, kalau misalkan ada ekstra, kita harus tahu nih, selisihnya ada, kita duluin yang wajib-wajib. Oke. Kemarin juga ini ada nih kayak misalnya milenial dan juga Gen Z, ada banyak konser nih. Apalagi kalau yang suka yang namanya K-pop ya kan, itu yang hampir kayaknya tiap bulan selalu ada. Nah itu gimana nih caranya supaya tidak langsung tergoda? Karena kan biasanya kalau konser itu jauh-jauh hari ya disampaikannya gitu ya, dikasih announce-nya tuh jauh-jauh hari. Jadi bagaimana supaya bisa mengelola itu tuh? Nabung dulu kali Nabung ya. dulu. Nabung dan menghemat pengeluaran kayaknya. Nah itu dia. Kayak itu Mbak paling akurat kayaknya. Paling akurat gitu ya. Ditabung dulu, disisihin dulu lah dari uang yang biasanya didapetin dari orang tua misalnya ya, karena yang namanya
ikut konser itu juga salah satu ini nggak sih kebanggaan juga nggak sih, apalagi kita fans berat nih, fandomnya nih. Ini yang sekarang lagi banyak banget marak juga ya, tren juga ya kalangan Gen Z, millennials juga ada sih kayak gitu. Jadi ya disisihin lah sebisa mungkin ya kan gitu kan juga nggak dadakan kan ya. Bener. Gitu. Jadi kecuali kalau taunya paling terakhir. Nah itu apalagi kalau tiket war, waduh itu dia nih, waduh aku nggak dapat nih, nah itu. Jadi mulai dari sekarang memang harus ada penyisihan yang namanya untuk entertain itu tadi. Apalagi untuk Gen Z gitu ya yang belum kerja misalnya ya, ini masih kuliah gitu atau masih sekolah, emang harus benar-benar pinter mengelola itu tadi ya. Nggak cuma orang yang berkeluarga aja nih. Betul. Pak Nuki kenapa dicium-cium nih? Mungkin jangan dikit-dikit, wah butuh healing nah, mahal itu. Kalau dikit-dikit butuh healing mahal. Healingnya traveling, wah itu lebih mahal lagi. Atau dikit-dikit kopi ya Pak ya, kalau nggak healing kopi sekarang. Bener. Oke, jadi itu tadi ya. Lagi-lagi kita memang harus pintar menyisihkan gitu ya Lovers ya, kebutuhan mana. Ya entertain boleh-boleh aja gitu ya, tapi jangan sampai ini kebutuhannya paling besar di antara kebutuhan yang utama ya kan. Kalau bisa gitu ya Lovers ya. Oke, thank you Pak Wildan udah ngasih skema gitu ya, skema untuk kita bisa lebih bijak mengatur keuangan dengan metode itu tadi ya Lovers 50-30-20, atau bisa disesuaikan dengan Lovers nih kondisinya seperti apa bulan ini, bulan depan gitu ya. Oke, terakhir nih ya untuk Pak Wildan dan juga Pak Nuki nih, tadi kan udah banyak nih disampaikan terkait dengan kemudahan akses, kemudian Pindar ini kan banyak banget ya. Boleh nggak disampaikan kenapa harus easy cash nih yang dipilih nih Star Lovers? Boleh nggak sih? Jadi jualan Mbak. Iya, boleh nggak jualan? Atau kalau nggak nih, atau kalau nggak ini aja deh, pesan penting ini untuk Star Lovers terkait dengan bijak mengatur keuangan aja deh ini dari Pak Wildan. Oh mungkin ini kali ya, kita kalau edukasi literasi keuangan kota-kota yang kita pasti tekankan itu bedanya Pindar yang berizin dan pinjol ilegal. Mungkin beberapa ciri-ciri khas aja mungkin. Oke, boleh biar kita bisa tahu ya. Juga perlu tahu. Pertama, kalau dari proses pemberian pinjamannya, kalau yang ilegal tuh biasanya sangat mudah. Biasanya syaratnya sedikit lah. Bisa jadi tanpa syarat mungkin misalnya. Kadang-kadang belum selesai udah masuk uangnya. Oh iya. Itu iya. kita sempat begitu masukin rekening langsung cair. Betul, kita sempat ngobrol-ngobrol, kadang belum selesai submission tahu udah masuk jumlahnya berapa gitu, sekian. Terus bunganya berapa nggak tahu. Jadi tidak ada transparansi. Itu yang berbahaya, dan itu ciri-ciri yang signifikan dari pinjol ilegal. Kalau Pindar pasti ada simulasi, pasti ada pilih tenor berapa, dan harus melengkapi pengisian. Baru nanti ada simulasi, ada perjanjiannya, harus disepakati. Konsen itu Mbak yang pasti akan kita perlukan kalau mau ada penyaluran pinjaman. Itu beda yang satu yang signifikan. Kemudian bunga dan dendanya kalau pinjol ilegal kayak tadi Pak Nuki sempat bilang, bisa jadi ya karena nggak diatur bisa sesukanya, dan itu bisa besar sekali dan bisa dan bisa bunga berbunga. Betul, bisa bunga berbunga. Kita sempat dengar cerita dari yang sempat kena pinjol ilegal, dari pinjamnya cuma 1,5 juta bisa jadi ratusan juta Mbak. Wow. Itu kan mulai terlalu terlalu aneh lah kalau buat didengar lah. Bunganya beranak ya. Itu Mbak. Kalau pemasukan beranak boleh, kalau bunga beranak nggak boleh. Jadinya mengkhawatirkan ya kalau kita dengar ceritanya. Sementara kalau yang berizin kan kita pasti dibatasi, ada ketentuannya. Maksimal sekarang kalau tadi Pak Nugi sempat bilang di bawah 180 hari 0,3% per harinya. Di atas itu 0,2%. Dan bahkan ada yang lebih kompetitif lagi, bisa juga lebih rendah kalau kredit scoringnya bagus. Kemudian tadi identitas perusahaan, misalkan pinjol ilegal tuh bisa jadi nggak ada informasi ini lokasinya di mana, yang bisa dihubungin kemana itu nggak ada juga. Jadi kalau ada keluhan ya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang kasiannya. Makanya kita sangat-sangat pengen menyampaikan jangan sampai pilih pinjol ilegal, karena nanti bisa terjerumus nggak bisa ngapa-ngapain Mbak. Tapi kalau yang berizin kita harus informasi jelas. Bisa dihubungi multiple channels kayak kita tadi. Channel kita ada banyak. Lokasi kantor jelas juga, bisa dilihat di website. Terus mungkin ini kali ya, penagihan yang juga signifikan. Penagihan kalau yang pinjol ilegal ya tadi lagi kembali nggak diatur.
bisa sesukanya, bisa sangat kasar, bisa ada pelanggaran data pribadi karena bisa akses ke handphone dan lain-lain. Kalau yang berizin kita pasti ada jamnya, ada ketentuannya, nggak boleh secara spamming, nggak boleh, kasar tentunya nggak boleh. Beda lah kalau yang berizin. Dan terakhir mungkin Mbak, tips gampangnya kalau mau ngecek pinjol ilegal atau yang berizin, bisa WhatsApp ke layanannya OJK, kontak OJK. Oke. Ada nomornya 081 157 157 157. Tinggal di save aja nomornya. Jadi kalau mau ngecek misalkan dapat WhatsApp dari layanan A gitu, misalkan ABC, bisa dicek tuh ABC berizin atau tidak. Nanti akan muncul balasannya langsung dari kontak OJK. Itu mungkin Mbak salah satu yang. Dan kalau biasanya yang ilegal ini suruh instalasinya itu dikasih APK-nya atau file buat aplikasinya itu via WhatsApp. Oh ya, di luar Play Store maupun Di luar App Play Store maupun App Store. Iya, betul. Oke. Karena itu pasti sangat selektif Mbak, Play Store App Store. Jadi sulit tembus lah. Oke, itu tadi ya. Sebenarnya kita bisa cek resmi atau enggak juga di websitenya OJK ya. Selain tadi ada kemudahan di WA-nya di 081 157 157 157 gitu ya, Lovers. Jadi bisa langsung kontak OJK aja untuk memastikan gitu ya apakah ini legal atau tidak. Betul. Gitu. Oke, thank you Pak Wildan, Pak Nuki juga ya. Terima kasih karena sudah mampir di Star FM nih. Salam buat teman-teman yang ada di Jakarta ya, Pak Nuki dan juga Pak Wildan ya. Oke, terima kasih juga EasyCash yang sudah memberikan kita informasi terkait dengan cara bijak juga mengelola keuangan, termasuk tadi metode yang udah disampaikan Pak Wildan juga ya. Ini bisa dilakukan Star Lovers yang ada di rumah. Ini mumpung habis gajian misalnya ya. Bisa pas ya momennya ya. Tanggal-tanggal gajian nih, jadi bisa langsung diaplikasikan metodenya tadi 50 30 20 tadi. Thank you, saya Widya Pradipta pamit dari Bincang Spesial juga. Pak Nugi dan juga Pak Wildan juga pamit dari EasyCash. Tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa.